Mardianto, ini kebetulan dapat tugas untuk menyampaikan materi ini. Selamat siang Bu Widya dan Dinda. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan mengenai materi Marine Hull ya. Jadi ini diselenggarakan oleh Johnson dan seandainya materi ini nanti mau mengikuti sertifikasi di LSPPI atau di OJK itu bisa sampai level 5 ya. Ini kita berikan kesempatan untuk itu. Jadi materi kita adalah asuransi Marine Hull. Narasumber adalah saya sendiri. Saya kira nanti jika dapat materinya, dan ini secara garis besar saja. Mohon maaf ini fotonya beda ya Bu ya. Fotonya sebelum COVID Bu. Fotonya sebelum COVID. Saya tadinya di PT Reasuransi Umum Indonesia, jadi sudah lebih dari 40 tahun saya di industri, kemudian saya pensiun dari Reasuransi Umum Indonesia, Persero, kemudian beberapa perusahaan saya lewati, dan sekarang juga ada salah satu, ini nanti mungkin dibaca saja, ada mungkin sudah beberapa jabatan pernah saya jalani untuk membantu industri dan sekarang kebetulan saya disertifikasi. Oke, jadi garis besar daripada penutupan asuransi kapal ya itu ada beberapa, diantaranya adalah kapal ya dalam operasional atau dalam perjalanan atau kapal dalam operasi ya, dan juga kapal pada waktu pembuatan atau builderies. Kapal dalam waktu operation itu ada beberapa faktor di dalam rate, nanti saya hanya akan memberikan gambaran, tidak sampai kepada angka-angka karena nanti faktornya adalah data. Kalau tidak ada data maka angka mungkin tidak akan keluar. Juga kepentingan di samping kapalnya itu saja, maka pemilik kapal ataupun operator kapal itu juga bisa mengasuransikan hal-hal lain ya untuk ship owners ini. Ya, kemudian ini hanya secara garis besar saja. Builderies ini bisa pembangunan kapal, nanti scope of cover-nya apa saja nanti akan kita mungkin secara sedikit. Dan juga ship repairs liability. Jadi pertama adalah kapalnya itu sendiri, pembangunan kapal, terus kemudian ship repairs liability, jadi liability pada waktu kapal diperbaiki. Ini nanti akan kita bahas sedikit, tapi nanti yang paling banyak adalah kapalnya itu sendiri. Cuman karena ini kita supaya luas, jadi kita sampaikan semuanya. Oke. Jadi kepentingan apa saja yang dimiliki oleh ship owner, ya. Jadi agar kita istilahnya mengetahui secara lengkap ganti rugi atas kerugian-kerugian daripada ship owner yang dapat ya menyebabkan dia itu mengalami kerugian, maka ini ada beberapa asuransi yang bisa ditutup asuransinya, ialah diantaranya freight ya atau charter atau time charter or passage money dan sebagainya ya, satu freight, dua disbursement ya atau increase value and managers. Nah, ini di samping kapalnya itu sendiri itu juga bisa ya, nilai kapal itu adalah biasanya tidak berdasarkan faktur, tetapi adalah agreed value. Nah, namun demikian ada kemungkinan juga diasuransikan disbursement atau increase value atau mungkin manager commissions. Juga preminya juga bisa diasuransikan. Ini masih sekarang kita ini langsung pada rate hull, yaitu valuasi daripada kapal, jadi nilai kapal itu, kemudian apa saja, kemudian manajemen dan ownership with their corresponding claim experience, jadi pengalaman daripada manajemen atau pemilik kapal ya sesuai dengan klaim yang terjadi. Jadi claim experience ini sangat penting sekali, dan ini sebetulnya zaman sekarang sudah online, jadi data itu sebetulnya bisa kita ambil dari mana saja.
juga bentuk type of vessel, jadi jenis-jenis kapal itu nanti akan kita secara garis besar akan kami sampaikan. Juga trading dan operasional daripada kapal itu juga mempengaruhi mengenai rate daripada marine hull. Terus kemudian juga usia dan mesin kapal. Usia kapal ya itu makin tua otomatis kan beda dengan yang muda. Itu nanti akan sedikit-sedikit dibahas. Juga konstruksinya, bahan-bahan kapal itu kan bermacam-macam, ada besi, ada fiber, ada kayu dan sebagainya beserta tonasenya. Dan kemudian juga klasifikasi. Nah, nanti akan kita bahas klasifikasi itu kan ya ada di kita ada BKI, ada juga klasifikasi lain. Nanti akan saya sampaikan klasifikasi itu apa saja sih yang ada, yang mungkin sering dipakai, nanti akan kami sampaikan. Dan bagaimana dengan klasifikasi kita, BKI kita, kenapa kadang-kadang kita pakai itu kok nggak bisa untuk internasional. Nah, itu nanti akan kami kupas sedikit. Juga sertifikat, ya, kelas dan statutory, ya. Kemudian kondisi asuransi otomatis dan scope of cover apa saja, kondisinya apa, karena kan di dalam marine hull itu ada ITC, itu bermacam-macam, polis kan bermacam-macam di dalam marine hull itu kondisi yang mana yang dipakai, dan polis sendiri itu kondisinya bermacam-macam. Nanti mungkin sedikit banyak ya kita karena Ibu tidak di teknisnya, nanti secara garis besar yang mudah-mudahan bisa sedikit dipahami, karena kalau untuk detail barangkali ini memang waktunya sangat panjang sekali, tapi yang saya sampaikan ini adalah merupakan rangkuman dari ya materi-materi yang ada. Tadi seperti loss record dan deductible, makin tinggi deductible-nya, maka preminya makin rendah. Ini konsekuensi daripada rate ya. Jadi deductible itu adalah retensi sendiri atau yang dijamin sendiri atau ditanggung sendiri. Ya, itu jenisnya juga ada beberapa dan itu berpengaruh nanti di dalam rate. Oke, saya lanjutkan saja, Bu. Kita lanjutkan. Jadi polis marine hull ini berdasarkan valued policy dan nilai polis. Jadi untuk hull dan masonry insurance, jadi insurance ini actual structure daripada kapal itu, ya. Satu, actual structure of the ship. Jadi itu kapal besi, kapal tanker atau kapal apa nanti akan kita bahas satu persatu sedikit-sedikit. Power unit, ya. Ini terdiri dari main auxiliary engine plus mechanical, gear, crane, ada crane-nya enggak, dan bagaimana mengenai konstruksi kapalnya. Kemudian alat-alat yang sophisticated ya Bu ya, itu kira-kira apa saja, radarnya gimana, GPS, radio, dan depth finder ya. Ini perlu kita cek ya, karena itu akan berpengaruh. Kalau misalnya semuanya lengkap, otomatis harga juga beda. Kalau ada kekurangan berarti barangkali ada rekomendasi atau ada mungkin penambahan daripada rate premi. Kemudian juga mengenai bagaimana bahan bakar, food, bedding, dan yang ada di dalam kapal itu juga mungkin sedikit ya, tidak fully, tetapi paling tidak juga berpengaruh di dalam penentuan untuk nilai kapalnya dan juga berpengaruh di dalam nanti penentuan preminya. Kemudian calon tertanggung ini kan bisa pemilik kapal, ya, bisa juga pengoperasian kapal, ya. Status hubungan calon tertanggung dengan kapal ini apa? Sebagai ownership, apa sebagai penyewa, charter, ya. Nah, kebanyakan adalah yang paling sering adalah sebagai ownership, ya. Kemudian juga manajemen dan operator, ya. Operator kapal juga bisa juga mungkin dalam satu manajemen tertentu yang mereka itu bukan pemilik, tetapi kapal itu dijalankan oleh manajemen, ya, oleh suatu perusahaan, ya, badan hukum tertentu, dan juga mungkin operatornya. Dan juga di sini jumlah jenis kapal, ya, itu apakah 1, 2, 3 seperti tadi Ibu sebutkan, ada beberapa bentuk fleet, karena dengan makin banyak fleet, maka ada kemungkinan ada diskonnya, ada kemungkinan ya, karena kalau banyak ya otomatis ada
pengurangan itu bukan hanya di dalam hal diskon saja, tetapi juga kalau seandainya terjadi apa-apa, perhatian si asuransi ini akan lebih concern. Karena apa? Karena kita tidak hanya 1-2 kapal saja. Itu kemudian pengalaman ini baik pengalaman daripada manajemen, manajerial maupun pengalaman daripada klaim. Ya, ini nanti akan berpengaruh. Juga pihak lain dalam pengoperasian barangkali ada, ya. Nah, kalau tidak ya saya kira ini bisa diabaikan aja. Ini kan hanya beberapa calon tertanggung. Juga misalnya charterer, ya charterer ini bisa mengasuransikan. Nah, tergantung apa ya charter kontraknya. Ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kapal itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap liability kapal itu, atau siapa yang bertanggung jawab terhadap PNI kapal itu. Ini ada di dalam charter kontrak itu disebutkan. Maka apakah pemilik sudah mengasuransikan? Kalau pemilik mengasuransikan, kan pemilik juga menyampaikan kepada asuransi bahwa kapal ini dicharter oleh ini. Supaya apa? Supaya lebih jelas ya. Jadi seandainya terjadi apa-apa, itu karena di dalam asuransi itu ada suatu prinsip utmost good faith. Jadi kejujuran sempurna ini dalam arti segala perubahan, segala hal ehwal yang menyangkut mengenai objek itu hendaknya disampaikan secara transparansi kepada asuransi, dan asuransi ini juga supaya apa, seandainya terjadi apa-apa kita tidak mengalami kesulitan. Juga misalnya kapal itu kredit dari Jepang, dari Denmark, dari Jerman. Nah, ini juga saya kira itu perlu juga disampaikan. Oke, ini sekarang kita lanjutkan saja. Nanti mungkin ada waktu ya. Yang penting materi ini bisa masuk semua. Nanti ada kesulitan bisa kami bahas bersama. Jadi jenis-jenis kapal itu banyak sekali. Ada container ship, ada general cargo, ada bulk carrier. Nanti ada contoh, ada tanker, ada refrigerated cargo ship, ya. Ini jenis-jenis daripada kapal, ya. Oke, kita mulai dari kontainer, ya. Salah satu gambar kontainer, ya, ini kapal kontainer, ya. Ini contoh saja saya ambil dari internet, ya. Ini supaya kita kontainer itu seperti ini, karena ini isinya adalah kargonya adalah kargo-kargo kontainer semuanya, ya. Kemudian yang kedua, ini masih kontainer slip, ya. Kalau tadi itu kan, ada krennya. Kalau tadi krennya kan nggak begitu besar. Mungkin krennya dari pelabuhan ini udah ada krennya, ada angkernya, dan secara khusus, dan mungkin peralatan yang di dalamnya itu juga ada peralatan-peralatan yang sophisticated dan sebagainya. Ini akan berpengaruh juga di dalam penentuan rate premi. Sama-sama kontainer, tetapi mungkin sedikit berbeda ya dalam perhitungannya. Nah, ini kargo dalam arti umum, ya, general cargo, ya. Ada kargo kontainer, ada kargo general cargo. Nah, ini juga masih general cargo, ya. Tapi kan beda, yang tadi nggak ada ini, ya, nggak ada krennya, nggak ada ini ada. Sehingga jenis itu bermacam-macam. Kemudian ini masih general cargo, ya, general cargo. Tetapi ini kelihatannya, tampaknya memang ini lebih, ya, lebih rapi, lebih kokoh, karena ya formasinya juga mungkin sedikit berbeda dengan yang sebelumnya tadi, ya. Ini juga di dalam kapalnya ini kayak perlengkapannya juga mungkin, ya, navigasinya dan sebagainya itu ya berbeda, tapi sama-sama general cargo. Kemudian kalau bulk itu intinya kan ini, jadi dia dimasuk di sini. Jadi bisa untuk bahan-bahan atau gandum, gula, ataupun apa saja, ini kan bulk carrier, jadi pembawa untuk barang-barang bulk. Nah, sekarang tanker pun juga bermacam-macam, ya. Ada yang seperti ini, ya. Seperti di Humpus itu ada 7 kapal, ya, 7 kapal utama itu. Ya, kebetulan dulu saya di brokernya Humpus, ya, ya, kebetulan saya tangani dengan pada waktu masih, ya, Pak Tommy pada waktu itu. Nah, itu juga kita banyak sekali pada waktu saya pernah berhubungan dengan mereka, maka itu banyak, itu ada 7 itu aja, satu kapal aja untuk hidup satu broker itu udah bisa setahun 2 tahun gitu.
Nah, ini salah satu contoh tanker saja. Ini juga tanker, ya. Ini juga ini chemical. Kalau tadi tanker minyak, ini tanker dari bahan-bahan kimia, ya. Jadi bermacam-macam juga jenis daripada tanker yang ada. Nah, kalau ini adalah refrigerated cargo ship, ini untuk membawa yang di istilahnya yang ada cold storage-nya. Jadi cold storage-nya itu berarti ada pengawet, mungkin ikan tuna atau apa ya. Ini atau mungkin barang-barang yang buah-buahan dan sebagainya itu biasanya pakai refrigerated cargo. Juga kalau ini Roro, ini yang banyak sekali di Indonesia. Ini untuk penyeberangan ya, untuk penyeberangan roll on roll off ya. Di sini untuk bisa bawa mobil, bawa penumpang, kebanyakan kapal Roro ya. Ini juga kapal Roro ya. Roro itu ini yang banyak sekali ya yang ada di kalau di kita mungkin di Lampung, di Bali, kalau di Inggris itu juga di Inggris Perancis itu Roronya banyak sekali ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kalau ini memang khusus penumpang ya. Di kita ini adalah kapal-kapal pelni ya, kapal passenger vessel. Kalau ini khusus penumpang, kalau tadi itu bisa barang dan penumpang, mobil dan penumpang, Roro ya. Kalau ini khusus penumpang, walaupun kadang-kadang ada spare untuk ya beberapa istilahnya kendaraan, tetapi bukan tujuannya untuk itu, tujuannya adalah untuk penumpang. Nah, kalau ini tug and barge. Tug and barge itu biasanya adalah ini terpisah antara tugnya dan barge-nya ya. Ini untuk batu bara ya, untuk istilahnya untuk curah juga itu biasanya itu ditarik ya, tug and barge ya. Ini juga touch and barge tetapi agak sedikit mungkin beda dengan yang tadi. Ini nempel ya. Tugnya nempel ya. Ini membawa barang-barang yang bisa kalau tadi itu untuk batu bara karena terbuka ya kayak hanya flat saja. Kalau ini kan bisa untuk barang-barang yang lain ya. Ini tug and barge juga. Intinya mohon maaf ya Bu ya. Mudah-mudahan Sama-sama Pak. bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, ilmunya bermanfaat Pak.